Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Putri Wulandari. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Faktor Memengaruhi Gaya Busana pada Mahasiswa Kelas A Program Studi Pendidikan Teknik Busana tahun 2019 Universitas Negeri Yogyakarta. Selanjutnya, di bab pertama akan ada pendahuluan. Di dalamnya akan terdapat latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pertama-tama mari kita mulai di latar belakang. Beberapa hal yang latar belakangi penelitian saya ini adalah: pertama, busana merupakan semua yang kita pakai, mulai dari kepala sampai ke kaki, yang menampilkan keindahan. Pada dasarnya, busana merupakan salah satu kebutuhan yang diperlukan oleh setiap manusia. Penggunaan busana ini pula dapat disesuaikan oleh setiap penggunanya berdasarkan konteks kebutuhannya. Kebutuhan busana pada setiap individu maupun berkelompok dapat ditentukan oleh aktivitas yang dijalani, perhatiannya terhadap busana, dan perhatiannya terhadap perkembangan mode. Penggunaan berbusana juga dipengaruhi oleh fungsi yang dibutuhkan oleh setiap individunya. Menurut fungsinya, busana itu terdapat ke dalam 3 aspek, antara lain aspek biologis, aspek psikologi, dan aspek sosial. Yang berfungsi dalam aspek biologis, fungsinya ialah untuk melindungi tubuh dari cuaca. Di aspek psikologis, memiliki fungsi untuk menumbuhkan rasa percaya diri, dan pada aspek sosial, yaitu untuk memberikan kenyamanan dan tentunya menutupi aurat dan memenuhi syarat kesusilaan. Seperti halnya mahasiswa di kelas A Program Studi Pendidikan Teknik Busana tahun 2019 Universitas Negeri Yogyakarta, penggunaan busana oleh beberapa mahasiswa tidak hanya sebagai kebutuhan saja, melainkan juga menjadi cara untuk mengekspresikan diri. Latar kebutuhan inilah yang kemudian membuat setiap mahasiswa dan mahasiswi memiliki ragam gayanya tersendiri dalam berpakaian yang menjadi ciri khas tersendiri untuk setiap insannya. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang sebelumnya, identifikasi masalah penelitian ini adalah: yang pertama, penggunaan busana oleh setiap mahasiswa memiliki ciri khas tersendiri. Yang kedua ialah gaya berbusana setiap mahasiswa dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Selanjutnya ada batasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, terdapat banyak gaya berbusana yang bisa dikenakan setiap harinya, terutama oleh para mahasiswa kelas A pada program studi pendidikan teknik busana angkatan 2019. Gaya berbusana inilah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dimiliki oleh setiap mahasiswa. Selanjutnya, terdapat rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalahnya adalah: apa saja gaya berbusana yang biasa digunakan mahasiswa kelas A Program Studi Pendidikan Teknik Busana S1 angkatan 2019. Dan yang kedua adalah faktor apa yang dapat mempengaruhi mahasiswa dalam menentukan busana yang akan dikenakan setiap harinya. Selanjutnya, ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mencari tahu faktor yang memengaruhi gaya berbusana dari mahasiswa kelas A Program Studi Pendidikan Teknik Busana tahun 2019. Selanjutnya, untuk manfaat penelitiannya, hasil dari penelitian ini bisa digunakan oleh para pengusaha di bidang fashion, di bidang busana, untuk mencari tahu selera pasar di sektor usia dewasa muda atau mahasiswa. Selanjutnya ialah bab 2, kajian pustaka. Di bab 2 ini akan terdapat pertama kajian teori, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Pertama, untuk kajian teori,
Busana selain menjadi bagian untuk melindungi tubuh dari sinar matahari, tetapi juga menjadi cara untuk menampilkan identitas penggunanya. Pemilihan busana dalam kehidupan sehari-hari dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti pemilihan model, jenis bahan yang digunakan, tekstur bahan yang dimiliki, dan warna dari busana tersebut. Hal-hal inilah yang kemudian dapat membangun identitas seseorang yang dapat menampilkan citra diri dan kualitas diri seseorang berdasarkan cara berpakaiannya. Pemilihan mode oleh setiap individu juga dapat menunjukkan identitas dirinya. Keinginan untuk mengikuti mode yang sedang tren juga dapat berpengaruh pada kebiasaan berbusana. Pemilihan berdasarkan tren ini juga mempengaruhi desain yang populer di kalangan masyarakat. Selanjutnya, ada penelitian yang relevan. Adapun penelitian yang relevan untuk menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Penelitian yang dilakukan oleh Josephine Floresiere-Tiarini yang pada penelitiannya berjudul Kombinasi Multifaktor dalam Pemilihan Busana menyebutkan bahwa dalam pemilihan suatu busana dipengaruhi oleh pertimbangan pemenuhan fungsi biologis, pertimbangan aspek psikologis dari fungsi busana, dan pertimbangan aspek sosial dalam berbusana. Tingkat kepuasan dan keserasian dalam berbusana juga memengaruhi dan menentukan kombinasi faktor yang tak terpisahkan satu dari lainnya. Kombinasi dari beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal, sangat berpengaruh dalam pemilihan busana seseorang atau kelompok. Syarat-syarat dan ketentuan umum berbusana seperti dikemukakan di atas tidak otomatis berlaku secara universal bagi orang-orang. Sejumlah individu atau anggota organisasi dan komunitas tertentu, seperti anggota suatu ordo atau biara, alim ulama, tokoh adat, penyandang cacat tubuh, yang menetapkan kekhasan warna, model, bahan busana tertentu bagi anggotanya masing-masing. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Terdapat individu, minat individu terhadap busana, lalu faktor yang mempengaruhi individu dalam berbusana. Selanjutnya, dalam hipotesis penelitian, terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi gaya berbusana pada mahasiswa kelas A Program Studi Pendidikan Teknik Busana tahun 2019 Universitas Negeri Yogyakarta. Selanjutnya dalam bab 3, yaitu metode penelitian. Di dalamnya akan terdapat desain penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan validitas dan reliabilitas data. Sebelumnya, desain penelitian. Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan teknik kualitatif, artinya tidak ada pola baku di dalam penelitian ini sebab instrumen utama penelitian dilakukan dengan model desain yang sesuai dengan selera. Sebelumnya, instrumen utama penelitian adalah penulis sendiri, sehingga dapat dilakukan dengan model desain yang sesuai dengan selera. Selanjutnya, proses penelitian bersifat siklus sehingga tidak mudah untuk merumuskan format bakunya, dan teknik penelitian kualitatif umumnya berawal dari suatu fenomena sehingga sulit untuk menemukan rumus format bakunya. Dalam penelitian ini, penulis melakukan suatu pengumpulan data terhadap beberapa objek penelitian. Di antaranya adalah mahasiswa di kelas A pada program studi pendidikan teknik busana tahun 2019 yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang akan diketahui lebih lanjut setelah berbagai data yang valid telah ditetapkan. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di tempat objek masing-masing melalui survei atau angket yang akan dibagikan pada waktu penelitian yang dilakukan selama 1 bulan dari bulan April sampai dengan akhir bulan Mei tahun 2021. Untuk subjek penelitiannya, subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa dan mahasiswi di kelas A pada program studi pendidikan teknik busana tahun ajaran 2019 Universitas Negeri Yogyakarta.
Variabel dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang memengaruhi gaya berbusana mahasiswa kelas A pada program studi pendidikan teknik busana tahun ajaran 2019. Lalu selanjutnya, untuk teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan satu atau serangkaian survei atau angket yang dibuat oleh pihak penulis dan diberikan kepada pihak mahasiswa di kelas A pada program studi pendidikan teknik busana tahun ajaran 2019 selaku objek penelitian. Tujuan penulis menggunakan metode ini adalah untuk memperoleh data yang jelas dan valid tentang perbedaan gaya berbusana setiap mahasiswanya. Selanjutnya, untuk teknik analisa data ini dimulai dengan menelaah seluruh hasil survei atau angket yang telah disebarkan pada objek penelitian, lalu dilakukan reduksi data untuk mengambil kesimpulan dari survei yang digunakan dalam penelitian ini. Validitas dan reliabilitas data dilakukan dengan melakukan validasi dan pengecekan yang mendalam. Validasi data dan reliabilitas data dilakukan untuk mengetahui kelayakan data dengan penelitian yang dilakukan. Hal ini dilakukan oleh penguji yang telah ditetapkan oleh bidang akademis. Berikut daftar pustaka. Lalu akhir kata, terima kasih. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.